Wa kullu ma fihi minal ibadah wal isti'anah tahta kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segala kaitannya tentang ibadah tiang pelungguh, tentang solat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain, zikir, tasbih. Kemudian tentang pertolongan Allah kepada hambanya. Tiang pelungguh yang memohon pertolongan Allah, berharap pertolongan Allah. Bagaimana pertolongan Allah kepada hambanya yang menolong agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, asyukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati, muliakan Dinda Al-Mukarram Tuan Guru Sofyan Sauri Ahmad, juga yang dewek kita yang hormati, muliakan ampura banyak para asatidz, para tokoh tiang pelungguh yang hadir, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu, lamun tak sebut tembilu lalu mangisi keluwen hadir di tiang pura. Alhamdulillah, sejuk rasanya iring beliau-beliau untuk kita bersilaturahim di tempat yang mulia, di malam yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan berkat tiang pelungguh memperingati nuzulul Quran di malam yang mulia niki, tiang pelungguh hidup senantiasa bersama Al-Quran, dibangkitkan bersama Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Yang dewek kita yang hormati, seluruh mami, nini tiang, ayahanda, ibunda tiang, sanak bija yang dewek tiang muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam sak ke pireun Bu? Balu olas. Tarik apa? Nggih. Saya nggak karing sebelah lebaran. Lagu nenten marak niki nggih, pelungguh tetap semangat mutrekeng adik tesak himah dalam tesak giring sholat taraweh sehingga malam-malam niki napiaran berdua keistimewaan tersendiri ketika tiang pelungguh beribadah nggih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam sakebalu olas tiang pelungguh bisa melaksanakan min sunanis saum, di antara sunnah-sunnah tiang pelungguh berpuasa. Marantan makin huduru majalisil ilmi, disebut dalam kitab Takrirat As-Sadidah, min sunanis saum huduru majalisil ilmi, hadir di majlis ilmu. Makin niki tiang pelungguh memperingati nuzulul Quran. Silaturahim, alhamdulillah
tiang pelungguh jangan lupa berniat silaturrahim, karena silaturrahim niki juga min kanzil jannah, bagian dari gudang-gudang surga. Tiang pelungguh juga iktikaf di musola niki. Baud masih berniat iktikaf nggih. Karena musola niki juga dihitung masjid. Lamun di Timur Tengah masjid doang ngaran darat musola. Nggih, walaupun kode-kode aran wayeun semai kancen 10 dengan tetau sembahyang, tetap dikatakan masjid, tempat bersujud isim makan. Musola isim makan tempat orang sholat. Nah cuma beden lamun tetau berjumat masjid jami', nggih. Lamun enten terjauh berjumat jak niki marak musola tiang pelungguh hanya dikatakan masjid. Nah jadi tiang pelungguh pun berniat iktikaf di masjid niki, nggih. Di musola Nurul Quran. Oh, Nuzulul Quran, salah penyeriuk tu niki. Masjid Nurut Taqwa. Okay. Musalla Nurut Taqwa. Jadi semuanya niki bagian dari sunanus saum. Jadi berlipat ganda pahala tiang pelungguh sahadir malam niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hajat tiang pelungguh makin niki tidak pernah berhenti, nggih. Setiap bulan Ramadan kita memperingati nuzulul Quran. Tiang pelungguh sering pirengan masalah niki, nggih. Tapi tiang pelungguh tetap antusias, tetap termotivasi memperingati nuzulul Quran. Itu bertanda bahwa kita cinta kepada Al-Quran. Itu bertanda bahwa kita cinta kepada ilmu, dan itu juga bertanda bahwa tiang pelungguh niki ahli ilmu. Karena dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ahli ilmu bukan mereka yang menghafal Quran 30 juz. Ahli ilmu bukan mereka yang menguasai ilmu nahwu, sorof, mantik, balaghah dan seterusnya. Ahli ilmu bukan mereka yang menghafal ribu-ribu hadis. Tapi ahli ilmu mereka yang mendengar satu kali ilmu nikmat, dua kali nikmat, tiga kali diulang nikmat, sampai 1000 kali pun didengar tetap nikmat. Itulah ahli ilmu. Dan niki menunjukkan bahwa tiang pelungguh niki merendahkan diri. Dan itulah ciri orang yang beruntung, kata ulama ahli hikmah, nggih, min alamatis sa'adati wal falah. Di antara tanda-tanda orang yang beruntung, bahagia, beruntung dunia akhirat, kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi. Setiap kali bertambah ilmunya, dia semakin merendahkan diri. Nggih. Nah nikilah ciri dengan sak beruntung. Mawina niki setinggi apapun ilmu tiang pelungguh, mari nggih, jangan sampai kita merasa diri paling hebat, paling pandai, paling pintar dan seterusnya. Karena bahasan ulama dalam kitab Syarhul Hikam, Syekh Athaillah rahimahullah, sebodoh-bodoh orang yang merasa diri paling pintar, dan selengi-lengi dengan sak merasa diri paling kena. Nah, inilah motivasi tiang pelungguh kenapa memperingati nuzulul Quran. Dan siapapun yang merendahkan diri, Allah akan mengangkat derajatnya. Niki janjinya Rasulullah dalam hadis, siapa yang merendahkan diri, Allah angkat derajatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tiang pelungguh pun wikan dalam beberapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Okay.
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam kepire tahu Lailatul Qadar, Ibu? Malam kepire? Lamun sugul makin munara kayu-kayu jongkor ja. Malam Lailatul Qadar wah. Dirahasiakan, nggih. Luwih pendapat tentang malam Lailatul Qadar. Arak saya berpendapat pokok sebulan penuh. Arak saya berpendapat malam-malam ganjil. Lagu sa penting tiang pelungguh sengaja memang terhasiang. Adik sak tetap tiang pelungguh terus, nggih, semangat dalam beribadah malam-malam niki. Siapa tahu kebetulan ketepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah tiang pelungguh sama dengan alfi syahrin, nggih, 1000 bulan. 1000 bulan. Nah, pada si marak misal nggih, munarak sopok majelis taklim basen tuang guru lema yang terbagi kepeng atau THR misal, nggih. Namun makin jak ngetren THR. Luik kita kile WA macam bentuk THR. Macam run permintaan ni le WA niki nggih, THR niki. Lema saya sang ngaji bulan puasa niki yang tebing THR. Kiraan waktu ndek tertentuan. Akhir semangat ngaji le malam pertama. Nggih, atau le jalur pertama ndara, jalur kedua ndara, sepalah lemak jalur sak ketelu datang ndara, nggih. Oh menuju badai jak lemak aru tahu ndara masih sampai seminggu pun ndek mana ada THR niki, nggih. Sengaja antara saya lamun menuju berogung ni tuang guru anda beng THR lagu ni payu libur dulu ngaji mah, libur ngaji marak jelu ke sekolah, iya tuan terbagi THR niki payu borong ni nyemau jari, nggih. Nah ya ampun niki adik sak ngering istiqomah dalam sak beramal soleh di bulan-bulan suci Ramadan, nggih. Memang niki juga dalam takrir as-sadidah termasuk dari sunanus saum al-ikthar min a'malis solihah, memperbanyak amal soleh. Nah, kemudian dijelaskan, diperkuat lagi dalam ayat lain, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Malam Lailatul Qadar niki di bulan suci Ramadan. Malam yang diberkahi niki di bulan suci Ramadan. Maka Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Nah, baru sampun sekedip yang bahas tentang syahrul Ramadan. Sakeduan unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an. Diturunkan pada bulan suci Ramadan Al-Quran, kitab suci tiang pelungguh yang patut menjadi kebanggaan tiang pelungguh, yang tiang pelungguh syukuri punya kitab suci Al-Quranul Karim para jemaah. Kandil Nabi yang baca dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in, ruwiya diriwayatkan annal kutuba al-munazzalata minas samai ilal ard mi'atun wa arba'atun.
Sesungguhnya kitab suci yang diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala keluwe niki arak 104 kitab. Keluwe niki arak 104 kitab suci yang diturunkan Allah ke bumi niki. Nggih. Arak 104 kitab suci. Nah, dijelaskan dalam kitab niki 60 kitab diturunkan kepada Nabi Syis alaihis salam. Kemudian 3 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian 10 kitab kepada Nabi Musa alaihis salam sebelum Taurat, barulah Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, sehingga berjumlah 104 kitab suci. Tapi Masya Allah, 103 kitab niki maknanya terkandung di dalam Al-Quran. Kesimpulannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Sak telung dasir juz. Inilah keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas Allah bermanik, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya, kamilah yang memeliharanya. Maka Al-Quran niki tidak bisa dirubah oleh siapapun karena sudah dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun miliaran manusia berusaha ingin merubah Al-Quran, mereka tidak akan mampu merubahnya walaupun satu huruf. Walaupun miliaran manusia berusaha untuk menghina Al-Quran, mereka tidak akan mampu menghina Al-Quran. Banyak bukti ya. Salah satu dulu contoh kasus Ahok ketika menghina surat Al-Maidah. Bukan Al-Quran yang hina, tapi begitu kompak dulu umat Islam kumpul di Monas, ratusan ribu pakaian putih, demo terbesar di dunia, teraman di dunia, terbersih di dunia. Niki sejarah pertama kali. Kenapa? Itu karena kemuliaan Al-Quran. Karena kemuliaan Al-Quran. Sehingga pemuda-pemuda Amerika di Washington, dulu sempat yang baca berita di TV ya, ditayangkan. Mereka masuk ke masjid, bertanya dan langsung membuka, ada apa dengan Al-Quran? Kok begitu hebohnya di Indonesia? Ternyata alhamdulillah justru banyak pemuda-pemuda Amerika di Washington masuk Islam setelah membuka Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mereka berkesimpulan ternyata Al-Quran itu luar biasa. Islam itu indah, kata beliau. Kata beliau yang masuk Islam. Islam itu bukan radikal. Islam itu bukan kejam. Islam itu bukan pembunuh. Ternyata Islam itu adalah rahmatan lil alamin, membawa kesejukan, kedamaian bagi seluruh alam. Enten pada samarak mundengah marak nia aran diperdengarkan kepada mereka Islam itu teroris, Islam itu kejam. Mungkin mereka mengambil contoh dari sebagian yang tidak paham tentang Islam. Sehingga
Mereka sangat benci kepada Islam. Dan bina marat tiang pelungguh terpetakut laik Masjid Kodek. Tiang ingat Masjid Kodek terpetakut laik. Aran termasuk masih terpetakut jadi laik. Tak lahir tahun 76 tiang nggih. Ya barang-barang dah kanca Ustaz Mustafa nggih. Iki Ustaz Ihsan ketua tampis Asgar maupun Ustaz Umar 76 tahun lahir masih Masjid Kodek terbalak sogul malam si dengan toa dendik sogul ke malam laun tersebut misi buru masih ingat ibu ieu ni terpetakut lae mundarak bani sogul sengan kembi susun buru niki marak karung ia lai tersebut ia tak tersebut isi takut lalu nggih nyadu teh dah lae nggih anu baca alut nyadu nggih. Nah, Ded Bani Sogul begitulah kira-kira diperdengarkan kepada mereka tentang Islam. Nah, sehingga alhamdulillah kita bersyukur memang ada upaya-upaya nggih alhamdulillah terutama dari Nahdlatul Ulama. Dulu Gus Dur bagaimana nggih menyebarkan Islam rahmatan lil alamin kepada dunia nggih. Sehingga anggapan-anggapan miring mereka tentang Islam dijawab oleh Gus Dur, dibuktikan oleh Gus Dur melalui Nahdlatul Ulama. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah kemuliaan Al-Qur'an. Nah, dijelaskan dalam kitab niki Al-Qur'an satelung dase juz niki maknanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah niki dikatakan ummul kitab, ummul Quran, induk segala ilmu, induk Al-Quran. Karena Al-Quran yang 30 juz maknanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah kesimpulannya dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, maka termasuk rukun dalam sholat. Kalau tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim, sholatnya tidak sah menurut imam madhab yang pelungguh Imam Syafi'i. Sehingga lamun tiang pelungguh jari makmum, imamnya tidak membaca bismillah, tentu solatnya tidak sah. Berembin lamun tiang pelungguh lumbar juk Mekah ndik baca bismillahirrahmanirrahim niki, sebenarnya baca nggih lagu tidak dijaharkan. Mereka baca secara sir, sehingga mereka menganut Imam Ahmad bin Hambal nggih, bahwa bismillah juga termasuk rukun dari termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, cuma tidak dibaca, mereka tidak membaca secara jahar. Tak penting niki terbaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, surat Al-Fatihah niki kesimpulannya ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Yang bahas sekedik, kenapa surat Al-Fatihah niki ia tak kesimpulan ayat Al-Quran yang 30 juz. Pertama, wa kullu ma fihi minal hamdi wasyukri wattana'i mundarijun tahta kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala kaitannya dengan pujian-pujian, baik puji kodim bagi kodim, puji kodim bagi hadis, puji hadis bagi kodim. Kemudian bagaimana keutamaan kita memuji kepada Allah, dan kita seharusnya hanya memuji kepada Allah. Kaitannya dengan as-sana, tentang pujian-pujian, tentang syukur yang dijelaskan di dalam Al-Quran
terkandung di dalam kalimat alhamdulillah. Kesimpulannya ada dalam alhamdulillah. Sehingga alhamdulillah niki ada 4 hukum. Ada 4 hukum membaca alhamdulillah. Ibu-ibu, saya wikan niki. Ada wikan? Embe sampat. Araan. Borong mau hadiah menuja. Pertama, hukum mengucapkan alhamdulillah wajib ketika dalam khutib membaca khutbah. Wajib hukum baca alhamdulillah. Termasuk bacaan alhamdulillah dalam solat. Kedua, hukum alhamdulillah adalah sunnah. Dalam khutbah nikah sunnah alhamdulillah. Tiang pelunggu sampun gawe sak solah-solah, selesai ngaji alhamdulillah. Selesai medaran pulih rezeki pengantin alhamdulillah. Sekek sebini dua sebini alhamdulillah bahasa ibu. Bagadus rembe niki warga. Adik be ngeraos Bagadus nggih, raos doang nyen bani apa dia. Lagu basen Bapak mantan kepala UPT niki Kandatian Haji Yusuf. Ndek jambet merari mana-mana bet ngeraos gamak sepala lalu arah. Laik nggih, ndek zaman kerja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ucapan alhamdulillah niki sunnah marak baru nggih. Arak kalen ucapan alhamdulillah niki makruh. Arak kalen ucapan alhamdulillah makruh. Elek tahu sak kotor nggih, di tempat-tempat kotor jengkeun terjaga bembek libaran sampi nggih kau ye terbaca alhamdulillah niki makruh di tempat-tempat sampah nggih, termasuk dalam kamar mandi nggih. Misal lele one napi jaga kelun sampai ke montet de nenek sugul mangka-mangka lelah ngenjen sugul kebelit alhamdulillah makruh nggih, sampunan ucap marak niki nggih. Bahkan sebagian pendapat menjauh ayat-ayat Al-Qur'an bisa haram nggih. Yang pun niki arak pengenuanan berembe lamun arak ayat Al-Qur'an nilai HP berembe hukum arak ayat Al-Qur'an nilai HP menjauh duk dalam jeding dalam toilet nggih. Lamun tetampaang jelas haram nggih. Lagu lamun enten tampak hanya dalam HP tau atau dalam memori itu tidak apa-apa nggih. Pada si marak dikiaskan dengan sahafal Quran nggih. Karena kalau dengan menghafal Quran 30 juz niki sudah Al-Quran niki. Al-Quran berjalan nggih. Berembek namun nak tamu dalam jeding masa nak laka ulun nggih. Namun nak tamu jam jeding nggih. Ndor dulu an laka dia tahu apalah niki. Nah, itulah kira-kira kiasannya nggih. Nah, kemudian arak kalen hukum membaca alhamdulillah niki adalah haram. Be tahun haram bu. Oh, mau maling. Alhamdulillah 2 sampai bau biar nisip. Haram hukum alhamdulillah dengan sak maling sampai mau telu alhamdulillah ke mokoh-mokoh mau sampai biar nama misalnya. Haram hukum nggih. Atau dengan sak mabuk alhamdulillah lamun tiang jak telu botol enam ketua pun. Niki haram hukum ucap alhamdulillah. Bila lalu minta ucap bahas tentang alhamdulillah doang tiang singkat. Jadi baru niki segala kaitannya dengan syukur tentang pujian nggih, kesimpulannya ada dalam kalimat alhamdulillah.
dunillah. Wa kullu ma fihi minal khalaik tahta kalimat rabbil alamin. Segala penjelasan Al-Quran tentang ciptaan Allah di muka bumi niki, nggih, langit, angin, udara atau matahari, bulan, seluruh alam dan isinya tiang pelungguh mangkin niki, semuanya yang dijelaskan di dalam Al-Quran kesimpulannya ada dalam kalimat Rabbil Alamin. Tentang ciptaan bumi, langit dan seluruh isinya yang dijelaskan di dalam Al-Quran dalam kalimat Rabbil Alamin. Wa kullu ma fihi minar rahmah war rizki wal ato tahta kalimat ar-rahman. Segala kaitannya dengan kasih sayang Allah berupa rezeki, anugerah Allah, pemberian Allah kepada makhluknya, baik yang muslim maupun non muslim, hewan sekecil apapun, semuanya yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan jaminan Allah kepada seluruh makhluknya tentang rezeki, kesimpulannya ada di dalam kalimat Ar-Rahman. Mawinang niki lamun masalah rezeki tidak pandang bulu, yang Islam nggih, yang non Islam, binatang apapun sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Niki karena sifat rahmannya Allah, dan masing-masing beda rezeki, nggih. Dan masing-masing makhluk menikmati rezekinya masing-masing. Ambil contoh, lamun kau sampi pupak makanan, jaran pupak makanan, lagu nikmat. Seng badek-badek marantan saat yang pelungguh nikmat pedaran manuk panggang, nggih, nikmat dan kuat, bahkan lebih kuat sampi kau jaran ketimbang tiang pelungguh sak kelur daging, nggih, tenaganya lebih kuat dan menikmati, padahal pupak, nggih, jadi makanan. Nah, inilah cara Allah mensejahterakan seluruh makhluknya, nggih, termasuk nggih ini ki bagi eling tiang pelungguh, nggih, belencek, nggih, wikam belencek sepala randik wikam belencek ya, nggih. Belencek niki tahun yang kesur atau ndek? Ndek. Lamun makanan rembin yang kesur, yang kesur, nggih. Lagu alhamdulillah sampai makin dia tuah dengah belencek demo. Walaupun dia tahu yang kesur, makanan yang kesur dia nuah demo belencek. Lagu lamun manusia dia mau apa? PKH. Nah piarannya dah paling apal BLT, nggih. Demo tejok kadus, nggih, demo jokades macam-macam. Lamun belencek niki masya Allah para jemaah, saya nggak yakin rezeki leman Allah. Sabar belencek niki, den tahu yang kesur, nggih, den tahu yang kesur. Lagu makanan niki yang kesur, mau berembi kira-kira entan. Lamun rezeki niki datang berangkat kira deket, tuk kuning dulu sekali mau berangkat. Lamun tiang pelungguh timan dua imut kembali setepek masih ditinjam mau, nggih, berangkat niki. Lagu lamun belencek niki cek, memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Meong makanan tikus, nggih, watatur lamun tiang pelungguh, nggih, berembe kecekat dempelai dia mak tahu demakan tikus niki, nggih. Sehingga dia rezeki wah rezeki meong lamun meong jadi keceket, nggih. Padahal nu kote itu beli kebalik lengkak, aku ditahu kejar tikus. Arak batur tahu balik tikus niki, berdemah kan. Arak kira-kira Pak Sekretaris uang balik tikus. Mereng kupak dan angan belum tahu balik tikus di berdemah kan. Balik ya tarik kendau dulu bau dari ini. Angka iya nak.
kalah di si meong sakocet. Okay. Nah nikilah cara Allah. Okay. Jadi semuanya diatur oleh Allah. Dia salah lupa ayat wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Okay. Jadi semua binatang melata di bumi niki Allah sudah mengatur rezekinya. Nah niki karena sifat rahmannya Allah. Kesimpulannya ada dalam kalimat rahmah. Wa kullu ma fihi minal afwi wal maghfirah wal istighfar tahta kalimat ar-rahim. Segala penjelasan Allah tentang pemberian maaf Allah kepada hambanya, tentang istighfar, hikmah dari istighfar, manfaat dari istighfar, keutamaan orang-orang yang beristighfar, orang yang bertaubat, yang semuanya dijelaskan di dalam ayat Al-Quran 30 juz niki. Kesimpulannya ada dalam kalimat Ar-Rahim. Wa kullu ma fihi min bayani awsafil qiyamah tahta kalimah maliki yaumiddin. Segala penjelasan Al-Quran tentang sifat jelu kiamat, hari ba'ats, yaumal hisab, bagaimana besok, idas sama'um fatarat, diantaranya apabila langit itu dipecahkan oleh Allah, wa idal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang itu jatuh berguguran, wa idal biharu fujirat, apabila air laut semuanya diuapkan oleh Allah, tsunami akbar, bukan seperti yang terjadi di Aceh, ratusan ribu meninggal dunia, bukan seperti tsunami yang terjadi di Jepang, ribuan meninggal dunia. Benteng Taro yang dibanggakan Jepang yang dipasang di pinggir pantai itu panjangnya sampai 20 meter, tingginya 8 sampai 9 meter. Kata Jepang, kalau datang tsunami aman. Benteng tercanggih di dunia, terkelensok air segala sekedik, hancur dalam hitungan detik benteng tersebut, ribuan meninggal dunia. Tapi besok di hari kiamat, wa idal biharu fujirat, apabila air laut semuanya dituangkan oleh Allah. Niki tentang sifat hari kan. Wa idal kuburu bu'sirat, apabila kubur-kubur itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, yaumal ba'thi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah manusia akan mengetahui apa yang dia kerjakan di masa lalunya. Ia tahu tak serminang video temesak, ia tahu tak terima catatan-catatan amal, ia tahu terbuka CCTV tiang pelungguh selama teruk pelik dunia niki. Sudah dibicarakan di dalam Al-Quran. Makanya CCTV tiang pelungguh niki bukan saja di Indomaret, Alfamart atau di mall, makin di musola Nurut Taqwa niki juga ada CCTV tiang pelungguh, yaitu para malaikat. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Lanjutan ayat sebaru, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya di sisi-sisi kalian itu ada para malaikat-malaikat yang asalnya memang cahaya. Pada CCTV juga cahaya, sehingga tiang pelungguh tidak merasa direkam. Apalagi malaikat yang asalnya cahaya, maka dengan mudah merekam tiang pelungguh selama hidup di dunia niki. Kiraman katibin, yang mulia-mulia, yang mencatat, yang merekam gerak-gerik tiang pelungguh selama hidup di dunia niki. Kemudian nanti tiang pelungguh, Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatan-catatan amal ataupun WA yang dikirim oleh malaikat. Nikilah marat den bina marat tiang pelungguh serminang HP. HP niki makin tentang dunia bau sid buka. Ribuan kitab, ribuan buku bau sid buka oleh HP. Kodek, kenapa? Itu karena cahaya.
apalagi nanti malaikat ketika mengirimkan catatan amal kepada tiang pelungguh, nggih, dan terbukti nomor-nomor tiang pelungguh sudah diambil oleh para malaikat, nomor-nomor HP tiang pelungguh, nggih, sudah ada semua dan tidak salah sasaran. Ketika tiang WA kepada kanda Ustadz Zubair, tidak mungkin ke kanda Ustadz Haji Burhanuddin, karena masing-masing beliau beda nomornya, nggih, beda nomornya. Ketika juga nanti kita menerima catatan amal, iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ketika tiang pelungguh menerima SMS, WA, video dari para malaikat melalui nomor masing-masing, tidak salah sasaran. Buktinya miliaran manusia tidak pernah sama sidik jarinya. Walaupun semeton kandung tidak akan sama sidik jari. Ia tak beda manusia niki. Ya ampun, lamun dia tahu tanda tangan tersurut berjempol. Nah, jempol niki dia tahu terpalsuan. Pada ruang lingkaran niki. Nggih, lagu ini pada para jemaah. Inilah tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Makanya yang teringat layak waktu kulit ilik Madinah tahun 2000 siwa lewat Singapura, yang masuk immigration tersuruh ke niki berjempol tahun 2000 siwa. Tahun 2016 tiang dinasibkan umroh bawa jemaah, kebetulan lewat Singapura tersuruh ke niki tamu ilik immigration niki berjempol, langsung penggitan foto tahun 2000 siwa. Debarak si petugas, wah datang layak tahun 2000 siwa. Dan tahu telah data tiang pelungguh ini tidak bisa terhapus sampai jelo kiamat. Nggih, ini bertanda bahwa tiang pelungguh memang sedang direkam oleh CCTV tiang pelungguh, bukan saja di Indomaret, Alfamart, di dalam rumah ada CCTV. Nggih, di tengah laut ada CCTV tiang pelungguh. Di tengah napira niki keramaian ada CCTV tiang pelungguh, di kantor ada CCTV, di mana saja ada CCTV tiang pelungguh. Dan ikilah dijelaskan di dalam Al-Quran tentang sifat hari kiamat, yaumal ba'si, yaumal hisab, tentang sorga, tentang neraka, tentang mizan, tentang nanti yauma di hari mahsyar. Semuanya yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang 30 juz, kesimpulannya ada dalam kalimat maliki yaumiddin. Lanjut atau lemak lain kali tersambung? Lanjut. Tunas bu, engkau salaun ngantok perungguhmu, lain-lain sim pedengah maksudnya. Lanjut. Oh, ndek ngandut. Kali sekedik nggih. Baru sampai maliki yaumid. Wa kullu ma fihi minal ibadah wal isti'anah tahta kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segala kaitannya tentang ibadah tiang pelungguh, tentang solat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain, zikir, tasbih. Kemudian tentang pertolongan Allah kepada hambanya. Tiang pelungguh yang memohon pertolongan Allah, berharap pertolongan Allah. Bagaimana pertolongan Allah kepada hambanya yang menolong agamanya. Nggih, mara misal intan surullah yang surukum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Nggih. Entah bagaimana cara Allah menolong, kadang-kadang di luar akal tiang pelungguh. Pada mara ketika Allah menolong hambanya Nabi Ibrahim alaihis salam, ketika dihukum oleh Raja Namrud untuk dibakar hidup-hidup api mara gunung. Ketika Nabi Ibrahim mau dilempar ke api niki, datang malaikat Jibril menawarkan bantuannya. Nggih, lamun cara mangkin datang anggota BPBD, nggih,
untuk menawarkan bantuan. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Alakal hajah, apakah engkau butuh bantuan? Apakah engkau ada keperluan kepada saya? Nabi Ibrahim menjawab, saya tidak butuh bantuanmu. Saya punya Allah. Saya berharap hanya kepada Allah. Biar Allah yang membantu saya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, karena saya sekarang ini sedang menolong agama Allah. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Entah kita tidak tahu bagaimana cara Allah menolong saya. Ternyata Nabi Ibrahim dilempar ke api niki. Tapi bagaimana cara Allah menolong hambanya? Walaupun secara zuhir Nabi Ibrahim sudah dilempar dan orang-orang kafir waktu itu bertepuk tangan, senang Raja Namrud dan seluruh tentaranya bahwa Nabi Ibrahim sudah hancur. Ternyata Allah menolong hambanya Nabi Ibrahim dengan mendinginkan api. Api jadi dingin, mara asi, sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Begitu habis api niki, Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan selamat. Itulah cara Allah membantu, menolong hambanya yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah niki kesimpulannya ada dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa kullu ma fihi minal ibadah wal hidayah tahta kalimat ihdinas siratal mustaqim. Wa kullu ma fihi minad du'a wal hidayah wal ibadah wal hidayah tahta kalimat ihdinas siratal mustaqim. Segala penjelasan Al-Quran tentang doa, banyak doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian tentang hidayah, bagaimana kehebatan hidayah. Karena kalau hidayah itu, kalau sudah tiang pelungguh dapatkan, itu tidak tertunda walaupun 1 detik. Bagaimana Cat Stevens, penyanyi rock terkemuka di Inggris, masuk Islam langsung karena hidayah. Bagaimana Lauren Boone, adik ipar dari mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, masuk Islam, hidayah. Bagaimana Ustadz Nababan, seorang Kristen, masuk Islam menjadi ustadz, hidayah. Bagaimana Hengki Metius, seorang pastor dari Sumatera bernama Muhammad Muslim, karena kekuatan hidayah. Maka hidayah itu tidak ditunda walaupun 1 detik. Angka dedek terpengaruh kadang-kadang lah. Oh aku jak tamu partai ni, saya ngani yang tamu Islam. Tain pungkuk, nggih, terjajah darah. Nggih. Oh 5 tahun di mana tamu Islam? Nggih. Kembali nampak tamu mana yang tamu Islam. Kalau memang hidayah tidak akan tertunda walaupun 1 detik. Nggih, kalau hidayah itu. Nah nikilah hidayah. Nggih. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang 30 juz, kesimpulannya ada dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Wa kullu ma fihi min baini asafis solihin tahta kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Segala penjelasan Al-Quran tentang sifat-sifat hamba Allah yang soleh, keutamaan hamba Allah yang soleh, ketenangan bagi orang-orang yang soleh, keutamaan bagi hamba Allah yang soleh. Niki kesimpulannya ada dalam kalimat siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin was-sholihin, dalam tafsir Jalalain. Nah kemudian wa kullu ma fihi minad dhalalah tahta kalimat ghairil maghdubi alaihim, wa kullu ma fihi minal ghadab tahta kalimat ghairil maghdubi alaihim. Segala penjelasan Allah tentang kemurkaan Allah,
kepada mereka-mereka yang ingkar, tidak mau taat kepada Allah, tidak mengindahkan halal haram, tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran 30 juz. Kesimpulannya ada dalam ghairil maghdubi alaihim wa kullu ma fihi minal bid'ah wad dhalalah tahta kalimat waladdallin. Segala penjelasan Al-Quran tentang sesat dan menyesatkan. Okay. Makin ini banyak ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Kesimpulannya ada dalam ghairil dalam waladdallin, amin. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mulai dari alhamdulillah sampai waladdallin, kesimpulannya ada dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, kesimpulannya ada dalam kalimat, dalam huruf ba. Ba-nya lapas bismillah. Ba maknanya bikana makana, bi yakunu ma yakunu. Dengan izin Allah ada yang sudah ada, dengan izin Allah ada yang sedang ada. Apa yang ada di bumi, langit dan seluruh isinya, seluruh alam niki, itu karena izin Allah. Tiang pelungguh lahir di dunia ini juga atas izin Allah, atas izin Allah. Walaupun memang secara zahir perantara dengan toa niki bentuk ikhtiar, tapi hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tiang pelungguh lahir di dunia ini dengan izin Allah, maka huruf ba menandakan bahwa tiang pelungguh ada di dunia ini berdaitkan ke huruf sin. Huruf niki rincik entun taek itu gambaran bahwa tiang pelungguh hidup di dunia niki kadang wah susah, kadang wah senang. Betul? Berembe kesenam menjadi pengantin baru pasti susah. Wah susah, wah senang, itulah kehidupan. Kadang wah sugih, kadang wah jeleng. Kadang-kadang itu pesinggah kepeng, kadang-kadang itu singgah kepeng. Nikilah kehidupan dunia. Memang tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Maka kata ulama ahli hikmah, siapa yang mencari kebahagiaan di dunia ini, dia tidak akan dapatkan, karena kebahagiaan yang sesungguhnya ada di akhirat. Innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kebahagiaan dunia ini mata sementara. Susah senang, susah senang. Makin luwe batin makun lema ini terugi. Betul? Betul atau ndik? Kadang 4 seninen, kadang-kadang dinara. Betul? Nikilah kehidupan dunia. Kadang wah narak jabatan, sekarang tidak ada. Nikilah kehidupan dunia. Maka kalau kita tidak bekali dengan iman dan amal soleh, berembe kerugian para jemaah. Karena sesungguhnya hakikatnya ketenangan, kebahagiaan itu adalah iman dan amal soleh. Jadi setelah tiang pelungguh ada di dunia niki, ba berdaikan sin, huruf niki rincik entun taek entun ta, wah susah, wah senang, wah luwe rezeki, wah kurang. Kadang kanduk manuk, kadang kanduk lembain. Beda-beda. Kadang jemaah laki wah taek, kadang wah nentun. Betul Pak Kadus? Kadang jemaah laki wah taek, wah Bu, ya niki kembang kelele, taek lulung kayu kedendengan. Dan nikilah kehidupan dunia, entun taek, entun taek. Nah setelah sin niki berdait kanca huruf mim.
celengkok jog bawa maut, hati-hati yang mati. Selapu niki yat mati. Sajelas 100 tahun saliwat arah irup pilih dah niki mungkin masih arah masih hirup 100 tahun saliwat? Ndak arah. Kira-kira 100 tahun saya datang saya masih hirup pilih dah niki. Arah kira-kira. Oh pelunggu, Pak Sedahan. Ndak arah, nggih. Ndak sanggup juga. Yang jelas elik musalla niki lemak saya jaga jari merbot. Nggih. Saya jaga jadi muazzin, saya jaga imam. Lamun tiang pelungguh searak makin iki ja engkah dua. Engkah pengitan di musalla niki. Nggih. Inilah singkat hidup niki, tiang pelungguh maut mati, setelah tiang pelungguh mati barulah bertemu kembali dengan Allah yang bersifat Rahman dan Rahim. Inilah kehidupan tiang pelungguh digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Masya Allah, luar biasa para jemaah. Jadi intin 100 telu kitab kesimpulannya ada dalam Al-Quran yang 30 juz. Al-Quran yang 30 juz kesimpulannya ada dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kesimpulannya ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kesimpulannya ada dalam huruf ba. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian penjelasan singkat yang mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian ampura agung sinampura. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.